Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ini adalah hari Jumat dan kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan lagi supaya selama seminggu ini saya harap saudara sudah mencatat semua ayat-ayat dan renungkan lagi saudara-saudara. Sebab kalau saudara tidak renungkan, maka semua yang saudara dengar bisa hilang. Dan itu yang iblis mau, agar supaya kita tidak mempunyai pegangan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita sudah dengar ini, inilah yang punya kuasa untuk merubahkan cara kita berpikir. Tetapi kalau firman itu hilang, saudara, maka kita tidak punya pegangan bagaimana merubah cara kita berpikir. Kita akan terus berpikir seperti yang iblis suguhkan kepada kita. Karena iblis akan memberikan kepada kita hal-hal yang nyata di depan kita, yaitu apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, semuanya itu, dan itu real, fakta. Dan itu yang akan mencengkam kita. Tetapi kalau kita mempunyai firman Tuhan, janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan mengenai hidup kita, maka kita tidak akan takut, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh iblis. Nah sekarang mari kita teruskan dari pelajaran kita merupakan mengenai bagaimana kita mengadakan transformasi di dalam pikiran kita. Sedikit demi sedikit dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana untuk pikiran kita bisa ditransform? Saya berikan hari ini judulnya perubahan pikiran adalah pertobatan. Perubahan pikiran adalah pertobatan. Saudara, jadi kita sudah belajar 2 hari yang lalu bahwa untuk kita bisa ditransformasi, maka kita harus mempunyai keinginan untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Dan kita mesti mengerti bahwa kalau pikiran kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir, maka kita akan mengalami segala apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Itu yang pertama kita sama-sama pelajari. Kemudian the next day, kita belajar lagi untuk kita bisa ditransformasi, maka pikiran kita harus kita disiplin. Kita harus mendisiplin pikiran kita. Bagaimana caranya? Dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang bisa membantu kita untuk mendisiplin pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak liar kemana-mana, tetapi pikiran kita didisiplin, diarahkan oleh Tuhan. Nah sekarang kita lihat datangnya hari ini. Nah untuk kita sekarang the next step adalah, untuk kita bisa ditransformasi, kita harus sadar bahwa kita ini yang sudah diselamatkan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini sudah menjadi warga negara kerajaan surga, tetapi masih hidup di dunia ini. Ya, jadi kita harus tahu siapa kita. Kita adalah warga negara kerajaan surga yang hidup di dalam dunia ini. Nah, apa yang Tuhan katakan untuk kita yang adalah warga negara kerajaan surga tetapi masih hidup di dunia ini? Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu yang Tuhan suruh. Agar kita memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang di surga, bukan yang di bumi. Nah, pikiran yang di atas itu apa? Pikiran yang di atas itu ada di dalam firman Tuhan. Semua yang tertulis di Bible itu adalah pikiran yang surgawi. Itulah sebabnya buat kita lebih sulit menerimanya. Karena apa? Karena sifatnya surgawi. Sifatnya surgawi, bukan duniawi. Sedangkan kita sudah terlalu biasa berpikir secara duniawi, secara logik. Ya. Jadi segala sesuatu yang kelihatannya tidak logical, kita bilang doesn't make sense. Gitu. Kita bilang nggak masuk di akal. Gitu. Nggak bisa, saudara. Firman Tuhan itu bukan untuk dimasukkan ke dalam akal. Firman Tuhan itu untuk dimasukkan ke dalam hati. Karena sifatnya roh. Saya sudah katakan pada waktu-waktu yang lalu. Jadi kalau kita mencoba untuk menerima firman Tuhan dengan akal kita, enggak nyampe. Jadi begini, saudara. Begini. Tidak akan kita bisa mengerti dan kita tolak itu. Sebab tidak masuk akal.
banyak firman Tuhan itu tidak masuk akal, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, perbaharuilah cara kamu berpikir dengan pikiran surgawi. Pikirkan hal-hal yang di atas, saudara. Dan kita tidak tahu hal yang di atas itu apa kalau kita tidak membaca firman-Nya. Konsep-konsep Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan kehendak Tuhanlah untuk kita mengalami surga di dunia ini. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita harus mau diubahkan, saudara. Kalau kita tidak mau diubahkan, kita tidak akan mengalami surga di dunia ini. Saudara tahu salah satu contoh, oke? Saya setelah pindah ke Kanada, saya ini adalah warga negara Kanada. Nah, saudara tahu, di dalam negara Kanada itu mempunyai peraturan, ada rule-rule yang memberikan benefit yang baik sekali buat saya. Misalnya saya ada di satu negara, ya misalnya di Thailand atau di mana, atau di Indonesia atau di mana. Saya sedang jalan-jalan ke sana, sedang holiday misalnya sebulan di sana. Tiba-tiba di sana terjadi riot, hal yang membahayakan buat hidup saya. Dan kedengaran bahwa ada bahaya yang mengancam kehidupan setiap orang di sana. Keadaan yang sangat-sangat luar biasa hebohnya. Nah, di dalam keadaan seperti itu, saya mempunyai benefit sebagai warga negara Kanada. Kanada itu akan bisa mengirimkan kapal terbang untuk saya bisa pulang ke Kanada ditolong oleh negara Kanada. Itu benefit saya sebagai warga negara Kanada. Tetapi saya mesti mengerti, saudara. Saya mesti tahu benefit itu. Saya mesti tahu bahwa negara Kanada sudah menyiapkan pertolongan buat saya. Kalau saya tahu, maka saya bisa memakai benefit itu untuk tertolong. Tapi kalau saya tidak mau tahu, saya masih mau berpikir secara Indonesia atau secara negara di mana saya dulu berada, yang negara itu tidak memberikan benefit seperti Kanada. Maka kalau saya tetap hanya mau berpikir secara cara berpikir saya yang dulu, saya tidak akan tertolong karena saya tidak tahu benefitnya. Nah, sebab itu saudara, demikian juga yang Tuhan kehendaki, kita tahu dari doa Tuhan Yesus yang saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini, di dalam hidup saya, sebagaimana di surga. Jadi berarti Tuhan ingin agar supaya kita mengalami surga di bumi ini. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kita tidak akan mengalami apa yang surga tawarkan bagi kita, yang surga sediakan bagi kita, kalau kita tidak mau mengerti konsep kerajaan surga. Nah, sebab itu saudara, untuk mengerti konsep kerajaan surga, untuk mau diperbaharui itu penting sekali. Jangan kita anggap enteng. Jangan sampai kita begitu mendengarkan firman Tuhan, ya bagus sih bagus, but nggak masuk akal ya. Bagaimana sih bisa begitu? Of course, konsep kerajaan surga tidak bisa masuk akal kita. Hanya tinggal dipercayai, beriman, percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Karena Dia Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan kita. Sebab itu kita percaya saja kepada Dia. Kata Tuhan, only believe, kata Tuhan, only believe. Nah, sebab itu saudara, disinilah perbedaannya dengan konsep dunia ini. Kalau kita terus-menerus hanya mau diatur dengan konsep dunia ini, saudara, maka kita akan stuck dengan dunia ini. Kita tidak akan mengalami apa yang surga tawarkan buat kita. Nah, saudara, kita lihat di sini. Sebab itu kita perhatikan, saudara. Perhatikan cara kita berpikir. Perhatikan apakah kita ini sekarang sudah bisa menangkap firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Contoh aja yang paling mudah, oke? Contoh yang paling mudah. Kita sudah bicara berkali-kali. Tuhan berkata, jangan takut. Nah, sekarang lihat. Cek diri saudara. Apakah saudara masih ada rasa takut sekarang menghadapi semua yang sedang terjadi di dunia ini? Kalau saudara masih merasa takut, berarti saudara belum bisa menangkap konsep surgawi itu, tapi saudara masih mau dibentuk oleh dunia ini, masih mau dipengaruhi oleh iblis. Itu keputusan saudara. Itulah sebabnya saudara masih takut. Tetapi kalau saudara percaya kepada apa yang Tuhan katakan, jangan takut. Oke Tuhan, saya mau bersandar kepadamu, saya tidak mau takut, saya mau tolak rasa takut itu, saya percaya kepada kasih-Mu, saya percaya kepada perlindungan-Mu. Maka saudara, terus kita renungkan firman itu, jangan takut itu kita renungkan, maka itu akan masuk ke dalam hidup kita. Dan kita akan mempunyai konsep itu di dalam kita. Segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati kita akan
kita akan menjadi seperti itu adanya. Nah, contoh lagi, kalau firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Loh, kalau kita mau berpikir dengan cara duniawi, kita bilang, yang benar aja, kalau saya beri ya saya habis gitu kan. Kalau saya beri saya makin berkurang. Bagaimana sih memberi maka kamu akan diberi? Maka kita akan bertambah. Tidak mungkin, itu doesn't make sense gitu. Tidak masuk akal. Nah, jadi saudara lihat, konsep surgawi itu kalau kita mau masukkan ke akal kita, nggak masuk, saudara. Nah, jadi segala sesuatu yang dari surga hanya untuk kita percaya, kita pegang. Trust Him yang sudah menciptakan kita. Dia yang mempunyai the law of the kingdom. Dan kita adalah warga negara the kingdom of God. Nah, sebab itu semua yang Tuhan katakan itu yang harusnya kita percayai. Nah, saudara, jadi saudara, untuk menangkap firman Tuhan itu, kita perlu mengadakan perubahan berpikir. Nah, perubahan berpikir itu adalah pertobatan, saudara. Pertobatan. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan itu, kalau misalnya seorang pencuri, ya, dia kata dia seorang pencuri, kemudian dia tidak mencuri lagi. Oh, kita pikir dia bertobat. Belum tentu, saudara. Dia dulunya pencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Mungkin dia tidak mencuri lagi karena dia pernah ketangkap dan dihukum sehingga dia takut mencuri. Belum tentu dia itu bertobat. Mungkin dia dari seorang pencuri tidak mencuri lagi, tapi sekarang dia menjadi penjudi. Apa bedanya? Sama. Nah, seseorang tidak akan mengalami perubahan hidup kalau pikirannya tidak dirubahkan. Jadi pertobatan itu adalah a change of mind. Berubah cara kita berpikir. Dari pikiran duniawi menjadi pikiran surgawi. Nah, itu adalah perubahan. Nah, kalau pikiran kita diubahkan, maka tingkah laku kita akan berubah. Tingkah laku kita akan mengikuti bagaimana cara kita berpikir. Nah, jadi itulah sebabnya Tuhan ingin agar supaya pikiran kita diubahkan. Perubahan pikiran itulah pertobatan, saudara. Jadi pertobatan itu bukan cuma tingkah laku yang berubah. Tingkah laku yang berubah belum tentu dia bertobat kalau pikirannya belum diubah. Sebab itu biarlah kita mau pikiran kita diubah cara berpikir kita. Sebab Tuhan berkata sekali lagi, firman yang kemarin kita sama-sama dengar. Amsal 23 ayat yang ke-7. As a man think in his heart, so is he. Kita hanya akan menjadi apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita godly, seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, maka kita akan menjadi godly person. Tetapi kalau pikiran kita masih duniawi, walaupun kita coba merubah tingkah laku kita, tapi kalau cara berpikir kita masih duniawi, masih ingin mementingkan diri sendiri, maka kita belum bertobat. Kita akan masih tetap melakukan apa yang menguntungkan diri sendiri. Nah, sebab itu saudara, biarlah kita mau mengadakan pertobatan. A change of mind adalah pertobatan. Perubahan cara kita berpikir. Sampai di sini dulu hari ini firman Tuhan yang saya mau saudara catat dan renungkan adalah Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Dan kembali lagi Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Biar saudara renungkan itu. Sampai ketemu minggu depan.